menampakkan siapa diri kita. Di sana Allah melihat orang ini seperti apa. Anda pernah dengar nggak cerita di mana ada seorang guru mursyid, ya, seorang sufi yang dia punya beberapa murid. Tapi ada satu murid yang begitu dimuliakan sama gurunya. Akhirnya murid-murid yang lain cemburu, hasut mereka. Kenapa hanya guru yang murid yang satu ini yang diistimewakan oleh gurunya? Akhirnya gurunya nggak menyampaikan apa-apa, diam saja dia. Tapi dia ingin buktikan secara langsung kepada mereka. Kenapa sehingga dia kemudian memuliakan orang ini, mengistimewakan orang ini dari yang lain-lainnya. Dia berikan setiap masing-masing dari murid-muridnya itu sebilah pisau dan seekor burung. Ini silahkan kalian sembelih. Kemudian kalian setelah menyembelih itu datang kepada saya, bawa hasil sembelihan kalian. Tapi ingat, lakukan di tempat yang tidak ada siapapun juga yang melihatnya. Semuanya pergi. Ada yang pergi ke belakang pohon, dilihat gak ada orang, disembelih. Ada yang masuk ke dalam gua, disembelih. Ada yang bersembunyi di semak-semak, disembelih. Akhirnya semuanya datang membawa hasil sembelihannya mereka dengan percaya diri karena mereka sudah melaksanakan perintah gurunya. Mereka udah merasa, oh iya, saya udah laksanakan perintah ini. Ini kan fikihnya, saya udah melaksanakan perintah. Allah nyuruh sholat, saya udah merasa melaksanakan. Oke, bangga mereka datang kepada Allah. Seperti itu. Nah, begini juga murid-muridnya bangga, nih perintah Allah saya udah laksanakan, ini perintah murid saya udah guru saya udah saya kerjakan. Datang, diberikan. Nih hasil sembelihan saya. Tapi satu murid ini masih bawa burung yang hidup dengan pisaunya. Gurunya heran, murid-murid yang lain pada sini semua menyembelih aja nggak bisa. Kan begitu, nggak tahu menyembelih ini orang. Masa perintah guru nggak dilakukan sama orang ini? Apa ini? Ini yang dimuliakan, diistimewakan oleh gurunya. Ini pandangannya mereka, pikirannya mereka seperti itu kan. Dengan tenang, sang guru bertanya kepada muridnya, kenapa kamu nggak sembelih? Dia bilang, wahai guru, saya udah mencari semua tempat, saya udah pergi di semua tempat, tapi saya nggak dapat satu tempat pun di mana nggak ada seseorang yang melihat saya. Kok bisa? Iya, semua tempat saya dilihat. Dia selalu ada di sana. Dia selalu mengawasi saya. Dia selalu melihat saya. Apa yang saya lakukan dia lihat. Siapa? Allah. Dia melihat saya. Bukankah Anda menyuruh saya menyembelih di tempat yang tidak ada siapapun juga yang melihat? Allah melihat saya. Lalu di mana tempat yang tidak ada Allah? Baru murid-muridnya paham. Oh iya benar. Ini kan ada. Di sini ada. Yang menentukan kualitas orang itu di sini. Fahami dia seperti apa. Bukan hanya sekedar ilmu saja. Gak mencukupi itu. Ada bahwa Anda itu merasa dilihat oleh Allah, disaksikan oleh Allah. Ada anda jaga di mana Anda, seperti apa amalan Anda. Anda kalau merasa diawasi oleh Allah, kira-kira apa yang bisa Anda lakukan? Kan nggak bisa. Seperti seseorang merasa diawasi oleh polisi, apa yang bisa dilakukan? Nggak mungkin dia bisa melanggar. Kalau rasa ini saja udah ada di dalam jiwa kita, Allahu Akbar, selamat, aman ini dunia. Aman diri Anda, tangan Anda nggak mungkin bisa menyakiti orang lain, lisan Anda nggak mungkin bisa menyakiti orang lain. Dalam segala hal, dalam segala keadaan, Anda terus beribadah kepada Allah.
Kenapa? Karena Anda selalu merasa ada Allah di sana. Anda beradab. Makanya pernah ada satu ketika ya, ada seorang murid ya, seorang salik. Pada saat itu sebelum dia menjadi wali besar, pada saat dia lagi mencari seorang guru dalam proses pencarian dia. Kemudian ada orang bilang, tuh di sana kamu pergi, itu seorang arif besar, katakanlah seperti itu, seorang sufi besar, mursyid besar, bergurulah kamu kepada orang itu. Ya khair, oke. Dia jalan ke sana, dia lihat. Ketika dia mau masuk ke tempat itu, dia lihat orang ini yang dikatakan seorang guru itu meludah doang, meludah, Allahu Akbar, meludah menghadap ke kiblat, meludah menghadap ke kiblat. Langsung sang salik ini, orang yang berkomitmen ingin dekat dengan Allah, melihat keadaan seperti itu, langsung dia berpaling. Ditanya sama orang, kenapa kamu gak jadi berguru sama dia? Katanya dia gak beradab. Seandainya dia beradab, gak mungkin dia meludah menghadap ke kiblat. Coba, itu adab. Itu hati-hati. Di sana masuk wilayah wara. Gitu. Berhati-hati dalam segala hal. Itu ada. Puasa Anda gak bisa berdusta. Gak bisa Anda jaga lisan Anda. Jadi yang dipuasakan itu ya lisan ini dipuasakan. Makanya kalau orang itu benar-benar berpuasa, pasti di bulan Ramadan ucapan dia apa? Jadi sedikit lebih pendek, sederhana tapi berisi. Karena dia puasa. Dia akan selalu mengatakan, ana shaim, saya sedang berpuasa. Saya nggak mau tuh menggibah. Saya nggak mau mendengar tuh, telinganya dia juga dipuasakan. Kan begitu. Bukan hanya sekedar merasa apa sudah melaksanakan perintah Allah. Allah bilang jangan makan, jangan minum, ya udah oke. Bukan itu, ada lebih daripada itu. Pandangan dia jaga. Bahkan kalau perlu dia tutup tuh. Gak melihat. Allahu Akbar. Di sana baru bisa dilihat Anda itu benar-benar puasa enggak? Kaki dia, tangan dia, seluruh jawahannya sama jawareh, zahir dan batin dipuasakan sama dia. Di sana kemudian akan terlihat kualitas ibadah kita seperti apa, kualitas puasa kita seperti apa. Kalau ini adabnya mampu kita jaga, baru kita akan masuk pada apa? Pada tahapan yang ketiga, hikmahnya kita akan dapatkan. Kita akan capai itu hikmah. Kalau adabnya kamu nggak lakukan dengan benar, hikmah nggak mungkin bisa kamu akan temukan. Apa hikmahnya? Kalau puasa kan dibilang la'alakum tattaqun, kan jelas bahwa hikmah, filosofi, sebab di mana orang itu diperintahkan oleh Allah berpuasa untuk menjadi orang bertakwa. Itu hasil yang ingin dicapai. Sebab hikmah yang itu kamu akan dapatkan. Jadi kalau adabnya nggak benar, fikihnya juga nggak benar, ya nggak akan bisa kamu dapatkan tuh sifat takwa. Kamu tidak akan menjadi seorang muttaqin. Ketika kita tidak menjadi seorang muttaqin, la'allakum tattaqun, Allah bilang apa? Amal kamu nggak diterima. Kan bukankah udah jelas Allah bilang bahwa innallaha, bahwa Allah itu apa? Yataqabbalallahu minal muttaqin. Allah itu hanya akan menerima dari orang-orang bertakwa saja. Jadi kalau ini kita tidak capai, tingkat ketakwaan ini kita tidak capai oleh Allah, bagaimana kemudian amalan ibadah kita itu bisa diterima sama Allah? Kalau sholat kan yang ingin dicapai apa? Inna sholata tanha anil fahsya. Itu pencapaiannya ke sana. Jadi kalau Anda sholat kemudian Anda ternyata apa? Masih rajin itu melakukan fahsya, hal-hal yang buruk, hal-hal yang nggak diinginkan, sering marah-marah, ngamuk-ngamukan, berarti apa? Sholat Anda itu belum diterima dan dikatakan Anda belum sholat. Memang syariatnya udah benar, Anda nggak perlu qada tuh. Tetapi dari sisi adab, dari sisi hikmah Anda nggak dapatkan, nol besar. Nol besar.
Percuma sebenarnya. Percuma. Hanya kita tidak menyadari, kita tidak melihat. Seandainya kitab kita ini kan sedang mencatat tuh, menulis diri kita dengan amal-amal perbuatan itu. Kita catat apakah kita ini termasuk kategori sebagai musallin. Kita catat apakah saya itu seorang musalli. Anda kan menulis tuh, saya seorang ahli sholat. Musalli itu Anda sebagai ahli sholat. Tapi benar enggak? Kalau Anda dimasukkan kategori dengan orang-orang yang ahli sholat, berarti sifat-sifat yang berhubungan dengan seorang yang sholat itu Anda apa? Anda dapatkan. Tapi kalau ini semuanya nggak didapatkan, Anda tidak mungkin akan melihat amalan itu di dalam lembaran kitab Anda. Nggak ada. Anda nggak pernah mencatat kok. Anda nggak pernah menulis kok. Kan begitu. Puasa gitu. Zakat gitu. Zakat untuk apa? Kan membersihkan diri, nggak terikat dengan harta, nggak terikat. Sekarang kalau misalnya di dalam zakat Anda menyumbang, memberi, tapi kemudian Anda masih terikat di situ, masih terus merasa apa? Merasa ingin dipuji, merasa terus ingin diterima kasihin. Berarti Anda belum zakat, hikmahnya Anda belum temukan. Lantanalul birra ini harus Anda benar-benar capai, tidak terikat dengan apapun juga, nggak bersandar. Itu hikmahnya. Semuanya itu ada hikmahnya di dalam. Dan ini yang perlu kita capai, yang perlu kita raih dari ibadah itu. Kalau kita tidak sanggup meraih itu semua, percuma. Percuma dong. Lalu apa? Ada asrarnya, Allah Akbar. Tuh rahasia dari ibadah. Nah, yang ketiga ini harus benar-benar kita lakukan. Komplit itu. Komplit. 4 sehat. Ya, bisa dikatakan seperti 4 sehat. Penyempurnaannya apa? Anda akan temukan tuh asrar. Akan terbuka, tersingkap. Seperti apa? Itu rahasia dari ibadah. Anda akan dapatkan itu. Nah, hakikat dari ibadah tersebut. Anda kalau melihat, ya, kalau dari sisi syariatnya aja, dari sisi gerakannya, nggak bermakna apa-apa kan seperti itu. Takbir Anda, ruku Anda, sujud Anda, kira-kira kalau dilihat secara sederhana dari gerakan-gerakannya punya makna nggak? Enggak, apa maknanya? Enggak. Makanya banyak kan orang-orang awam bilang apa tuh yang dilakukan oleh kaum muslimin? Cium Hajarul Aswad. Untuk apa dicium Hajarul Aswad? Mutar-mutar Baitullah. Untuk apa mutar-mutar Baitullah? Kan dilihat dari syariatnya. Tapi kemudian kita katakan apa? Oh iya, karena diperintah. Perintah. Tapi kita nggak pernah paham apa hakikat dibalik dari itu semua. Ada hakikatnya. Ada pencapaian dari itu. Anda akan temukan di dalam ruku itu. Anda akan merasakan apa? Anda akan menemukan apa? Di dalam sujud apa yang akan Anda raih di sana? Itu ada semua gerakan-gerakan itu, tidak lain ada pencapaian-pencapaian yang dimana pada akhirnya akan tersingkap kepada Anda. Nah, disinilah yang kemudian akan menambah kenikmatan orang itu beribadah di asrar tadi. Ini harus benar-benar komplit ibadah kita. 4 hal ini harus benar-benar kita jaga. Di sini kita melatih diri kita di bulan Ramadan. Ketika Allah katakan bahwa wahuwa syahrun, dan Ramadan ini adalah du'aitum fihi, Allah itu mengundang kamu, diundang sama Allah. Memang benar-benar Allah itu mengundang kita. Hakikatnya ada asrarnya di dalam. Hanya orang-orang yang sudah tersingkap yang faham apa itu asrar, apa undangan Allah, apa yang Allah hendak berikan kepada kita, pencapaian apa yang Allah inginkan kepada kita di bulan Ramadan ini. Ketika dikatakan tasbih nafasmu, benar-benar kamu dengar tuh tasbih bernapas itu. Mohon maaf, nafas kita bertasbih, kita bisa dengar. Ada di sana. Pernah kan terjadi tuh di zaman Nabi. Ketika Nabi itu kan punya tuh tempat berkhutbah. Tempat khutbahnya Nabi. Dari pelepah kurma disusun, kemudian Nabi berdiri di situ. Akhirnya suatu saat pelepah kurma ini udah mulai rapuh.
Karena udah mulai rapuh diganti dengan yang lain. Hanya pelopak kurma ini nangis. Hanya Nabi yang dengar tuh. Nabi dengar sama Nabi, nangis dia. Kenapa dia nangis? Karena ternyata Nabi enggak lagi berdiri di atas pelepah kurma itu. Dia merasa dimuliakan oleh Nabi. Yang lain-lain enggak tahu itu cerita. Ketika dikatakan sabbah lillahi ma fis samawati, benar-benar itu. Hanya kita tidak sanggup mendengar. Kita enggak tahu rahasianya itu seperti apa. Nah, kita ingin mencapai itu. Kalau benar-benar kita bersih, benar-benar kita mampu menyempurnakan diri kita, rahasia itu yakin kita akan dapatkan, yakin Allah akan berikan kepada kita. Wa nuriya Ibrahim malakutis samawati wal ard. Seperti itu Nabi Ibrahim diperlihatkan oleh Allah, disingkapkan oleh Allah, sehingga dia semakin melekat, semakin lengket kepada Allah, semakin ingin bersama-sama dengan Allah. Dia tidak ingin berpisah dari Tuhannya, sehingga ketika Allah bilang korbankan anakmu, siap, sami'na wa ta'ana, enggak berdebat, enggak membantah apapun juga, karena dia tahu, dia yakin itu begitu. Nah, di Ramadan ini kita dibantu untuk itu, dibantu oleh Allah. Apa perjamuannya Allah di bulan ini? Apa perjamuan? Tanya dong, apa perjamuannya Allah? Ya Allah, apa yang kamu berikan kepada saya? Apa perjamuannya Allah di bulan ini? Kan Allah ingin menjamu kita. Allah yang menjamu loh. Allah yang melayani kita. Allahu Akbar. Engkau hamba yang kotor, kita ini hamba yang gak punya apa-apa, dijamu sama Allah. Allah berkhidmat. Karena Allah pemilik rumah. Kan pemilik rumah. Dan pemilik rumah, Allah itu menjaga adab sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan seperti itu. Anda kalau tamu masuk ke dalam rumah, Anda kan pasti harus menjaga apa? Harus menjaga kemuliaan tamu ini. Kamu layani dengan benar dia. Begitu juga dengan Allah ketika kita masuk ke dalam bulan Ramadan, ke dalam rumahnya, Allah layani kita dengan pelayanan yang terbaik. Allah berikan apa yang memang paling baik yang dia miliki. Allahu Akbar. Yang paling baik yang dia miliki, dia berikan kepada kita. Lalu pertanyaannya, apakah kita sudah menjadi tamu yang benar atau tidak, yang sanggup beradab di hadapan pemilik rumah? Ini yang harus benar-benar kita pikirkan. Jangan menuntut tapi nggak pernah memahami haknya. Mohon maaf, nggak pernah memahami kewajibannya. Nuntut hak aja. Allah udah janji dia akan berikan, tapi kan pada akhirnya ia menentukan kita sendiri bagaimana sikap kita. Kembali kepada diri kita. Sanggupkah kita mendapatkan meraih itu? Allah hamparkan, Allah berikan. Sekarang bagaimana cara kita untuk bisa mendapatkan itu semua? Hidupkan malam, sholat malam, perbanyak zikir, perbanyak kerinduan, kecintaan kepada Allah, perbanyak mengabdi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kan seperti itu. Khususnya membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Sebab Al-Quran turun di bulan Ramadan ini. Oke, saya rasa demikian, insya Allah pada kesempatan yang lain. Sebab kita udah masuk pada hari-hari terakhir ya. Bisa dikatakan seperti itu. Ramadan sudah akan pergi meninggalkan kita. Dan kita nggak pernah tahu apa yang sudah kita dapatkan untuk kita. Kita harusnya merenung, melihat diri kita. Allahu Akbar. Coba kita tengok diri kita, ke dalam diri kita. Jangan selalu hanya melihat ke alam luar. Coba masuk ke dalam diri kita, hati kita. Apa yang sudah kita sanggup ambil dari perjamuan Allah ini? Apa yang mau kita makan? Falyanzuril insanu ila ta'ami. Kan seperti itu. Lihatlah apa yang hendak engkau masukkan ke dalam kalbu. Masukkan itu. Apa yang bisa kamu ambil dari perjamuannya Allah ini? Apa? Allah aja.
Mungkin kalau kita di perjamuan, ada semua dia dihamparkan di situ. Ada jelangkotenya, ada martabaknya, ada pizza, ada hamburgernya, ada macam-macam. Ada dagingnya, ada ayamnya, ada ikan, semuanya. Ya tergantung kita. Allah bilang saya sudah hamparkan semuanya. Sekarang tinggal kamu, apa yang kamu inginkan dari hamparan-hamparan ini. Ada yang hanya mengejar materinya saja, merasa puas dengan itu semua. Tapi ada yang sama sekali nggak pedulikan untuk itu. Yang benar-benar dia kejar tidak lain adalah perjumpaan dengan Allah. Dia tengok, dia lihat apa yang bisa mendekatkan dia kepada Allah dari setiap apa yang ada. Seperti itu, tergantung kita apa. Semua Allah bilang tergantung dirimu. Apa yang engkau inginkan dariku, aku berikan kepadamu. Itu aja. Kalau kamu minta Allah, Allah berikan itu kepadamu. Kalau kita mau minta Allah, Allah itu kan Al-Jawad, Maha Darmawan. Dia berikan apa saja yang kita inginkan untuk kita. Makhluk yang paling dia cintai, Anda minta, dia beri. Hanya saja kan kita gak pernah meminta yang bernilai dari Allah. Yang kita minta yang kecil-kecil aja, yang gak bernilai. Dunia melulu yang diminta sama Allah. Allah Akbar. Seperti cerita, ada seorang hamba Allah, seorang fakir miskin. Dikatakan bahwa ada seorang raja yang bisa ketemu siapa saja bisa datang kepadanya. Dia siap menerima 24 jam. Tempatnya di satu tempat yang begitu jauh perjalanannya. Tapi karena dibilang bahwa raja ini siap mau berjumpa dengan siapa saja, dia semangat pergi ke sana. Dia datang dengan susah payah, harus mendaki gunung. Habis bekalnya dia untuk bisa berjumpa dengan sang raja tersebut. Sampai pada akhirnya dengan penuh kesusahan, dengan penuh penderitaan, luka, derita, siang malam dia lewati badai dan topan, yang sampai pada akhirnya dia berjumpa dengan sang raja. Ketika dia sudah berada di hadapan sang raja, kemudian raja itu mengatakan, wahai hambaku, sekarang engkau sudah berada di hadapanku. Apa yang engkau inginkan dariku? Lalu sang fakir ini dengan polosnya hanya mengatakan bahwa berikan saya sekarung beras, berikan saya minyak, sandal, baju. Kan gak berharga sama sekali. Dengan susah payah engkau datang ke sana, kemudian engkau hanya meminta sesuatu yang tidak berharga dan bernilai seperti itu. Kan raja ketawa, kau ini datang bersusah payah, saya ini punya semuanya, perbendaharaan, harta benda, segala apapun juga saya miliki, tapi kemudian engkau hanya minta sekarang beras. Allahu Akbar, gak ada nilainya dengan pengorbanan yang engkau berikan. Begitu juga dengan kita, umur kita yang begitu berharga, hidup kita yang begitu bernilai, ibadah kita, waktu kita, tapi kemudian yang siang malam kita minta sama Allah sesuatu yang tidak bernilai, hanya duniawi saja, yang bahkan bisa saja engkau dapatkan itu tanpa engkau harus meminta kepada Allah. Lihat saja orang-orang kafir yang tidak pernah berdoa kepada Allah. Mereka kafir, mereka zalim, mereka menentang sama Allah. Fir'aun coba lihat, tapi Allah berikan dia kerajaan, Allah berikan dia kekayaan yang berlimpah. Lalu Anda dengan ibadah susah payah Anda, kemudian yang Anda minta siang dan malam hanya sesuatu yang tidak bernilai, secuil saja dari apa yang bisa Allah berikan kepada Anda. Ampasnya ini dunia. Tapi kemudian itu terus yang engkau komat-kamitkan dalam hidup. Di situ Allah melihat kita, nilainya kita seperti apa. Allah melihat, mengukur kita. Harusnya kita itu datang dengan kemuliaan,
kita datang meminta sesuatu yang berharga dari Allah. Silahkan kau minta apapun juga. Kau harus minta sama Allah, ya Allah, dekatkan saya kepada Allah, jadikan saya kekasih. Kan seperti itu. Tempatkan aku di tempat yang paling baik. Muliakan aku. Kan begitu. Minta sama Allah. Kalau engkau hanya meminta sesuatu yang tidak bernilai, berarti engkau tanpa sadar sudah meremehkan Allah, sudah menghina Allah, menghina. Engkau minta sesuatu yang tidak berharga kepada orang yang mulia. Kau bilang Allahu Akbar. Kau ngurusin hal-hal yang sederhana seperti itu. Seperti Anda datang kepada seorang gubernur, katakanlah kepada seorang bupati, kemudian Anda bilang apa? Keran kamar mandi rusak. Allahu Akbar, keran kamar mandi dilaporin sama gubernur. Nyambung gak? Gak nyambung. Atau dibilangin sama presiden, keran dimintain. Kita juga urusan dunia yang gak ada nilainya, datangin Anda siang dan malam, antum ibadah, tahajud, puasa, apa segala macam. Lalu yang Anda datangin dengan susah payahnya untuk masalah-masalah yang remeh-temeh. Ganti tuh cara berpikir kita, rubah. Kita ingin belajar ini, bagaimana kita pada akhirnya menjadi hamba yang benar. Cukup sudah. Kita ini dalam ibadahnya berpikir untuk hal-hal yang tidak ada nilainya seperti ini. Rubah cara pandang kita. Jadilah hamba yang baik, jadilah hamba yang sempurna. Ini yang kita inginkan. Bukan hanya mengejar pahala, dihitung tuh pahala, dikalkulasi. Kalau datang ke Madinah dapat pahala sekian, 50.000. Kalau datang ke Mekah ibadah dapat sekian, 50.000. Ini terus yang dikaji, Pak, yang dikejar sama dia. Emangnya kamu bisa melihat tuh dicatat sama Allah? Kan tidak, nggak ada. Hanya khayalan kita saja, seakan-akan itu kita dapatkan, diberikan. Emangnya kamu diberikan sama Allah ditulis? Belum tentu, kamu nggak lihat tulisannya. Lalu dengan bangganya merasa bahwa kamu itu sudah memiliki begitu banyak simpanan. Hati-hati, jangan sampai kita tertipu, merasa punya simpanan tapi ternyata ketika engkau buka tuh tidak ada di dalam. Kena rugi gitu. Harus kita rubah cara pandang kita. Jangan hanya berpikir tentang hal-hal yang seperti itu. Rubah. Puasa ini bukan hanya sekedar kemudian kita ini berpuasa melaksanakan perintah Allah saja, enggak. Sampai dikatakan dalam salah satu ucapan, seandainya tidak ada perintah Allah tentang beribadah sekalipun, tapi ketika aku melihat diri saya sebagai seorang sebagai seorang abid, sebagai seorang hamba yang mendapatkan berbagai macam kenikmatan, maka saya mewajibkan diri saya untuk tunduk kepada Allah. Cukup, nggak harus menunggu perintah Allah. Ketika engkau melihat diri Anda, ya udah, Anda harus tunduk. Lihat saja udah berapa banyak yang Allah berikan kepadamu, banjir nikmat dirimu, berhamburan tuh kesenangan di tanganmu. Kan bingung kita mau diapain ini semua. Sehingga ketika kita melihat hal-hal seperti ini, membuat kita jatuh tersungkur kepada Allah. Jatuh tersungkur kita, ya Allah, kok bisa ya? Gak harus ada perintah Allah, gak perlu. Terkadang perintah itu memberi beban kepada kita. Orang baik, orang yang benar-benar bergerak dengan nilai-nilai penghambaan, dengan nilai-nilai cinta, tidak lagi melihat adanya perintah. Enggak. Perintah itu pada akhirnya memposisikan orang yang memerintah itu kurang baik, kurang terhormat. Dan yang diperintah pun pada akhirnya juga akan terlihat kurang mulia. Tapi kalau ada satu amalan yang Anda kerjakan tanpa ada beban, dengan plong Anda kerjakan, ikhlas itu kan seperti itu. Ikhlas itu gak terbebani oleh apapun juga. Cinta yang bermain di dalam. Ini yang harus benar-benar kita lahirkan. Oke, saya rasa demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.